Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah perkampungan yang mana penghuninya menolak untuk menikah. Para penghuni kampung menganggap pernikahan itu hanya pemborosan biaya yang tak ada manfaatnya. Maka dari itu penghuni kampung memilih bebas kelon dengan siapapun asal memiliki keturunan. Bahkan para penghuni kampung yang akan kita kunjungi ini membolehkan dan membiarkan ngeloni salah satu anggota keluarganya meskipun masih saudara. Maka tak heran lagi apabila kalian melihat fenomena setiap hari di kampung tersebut, ibu ngeloni anak laki-lakinya ataupun bapak ngeloni anaknya yang wanita. Aktivitas semacam itu memang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih lestari hingga kini. Bahkan para ulama-ulama ataupun tokoh agama membiarkan begitu saja. Bahkan para perangkat desa ataupun pejabat daerah tidak melarang atau memberikan aturan atau teguran mengenai aktivitas penghuni kampung tersebut. Maka dari itu bagi kalian para penonton video ini yang masih jombloan, perjaka tua, bujang lapuk ataupun duda tersakiti, bahkan kalau kalian sudah memiliki istri, silakan datang ke kampung yang akan kita kunjungi ini, yang mana kalian bebas ngeloni siapapun asal kalian bisa memiliki keturunan. Untuk menuju lokasi kampung yang menolak aturan nikah memang berada di dalam hutan, jauh dari pusat keramaian, pusat perbelanjaan atau pasar, pusat pendidikan atau sekolahan, bahkan pusat kesehatan atau puskesmas. Serta medannya cukup berat karena jalan menuju ke kampung tersebut hanya berupa jalan bebatuan alias jalan makadam. Untuk menuju ke kampung tersebut kalian bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Namun perlu kami ingatkan, datanglah saat musim kemarau ya. Kalau musim penghujan tentu ada beberapa titik yang jalannya berlubang tergenang air. Kampung menolak aturan nikah ini memang wilayah atau lokasinya terhapus di dalam peta ataupun Google Map ya. Jadi apabila kalian ingin mengunjungi kampung tersebut, maka ikuti terus perjalanan kami ya. Atau setidaknya kalian minta antar sama warga yang sudah mengetahui lokasi keberadaan kampung tersebut. Penghuni kampung yang akan kita datangi ini yang menolak aturan nikah terkenal di mana-mana. Kalau penghuninya cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Kalau laki-laki terkenal kegantengannya. Mengenai paras cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong penghuni kampung yang akan kita kunjungi ini memang dipengaruhi oleh faktor geografis dan topografi wilayah kampung tersebut, yang mana memang berada di dalam hutan, jadi jarang terpapar
terkena sinar matahari, apalagi lokasinya berada di area pegunungan. Selain itu, karena letak kampungnya berada di ketinggian, maka tak heran suhu udara di kawasan ini cukup dingin sekali, apalagi saat malam hingga dini hari hampir di bawah rata-rata, sehingga membuat penghuni kampung kedinginan dan memiliki hasrat untuk mendapatkan kehangatan. Karena penghuni kampung menolak nikah dan menjalani aktivitas bebas kelon dengan siapapun, maka tak heran anak-anak mereka tak memiliki akte kelahiran dan tak mengetahui siapa bapaknya ataukah siapa ibunya. Namun penghuni kampung berbondong-bondong merawat dan memelihara anak tersebut hingga dewasa. Mungkin di telinga dan mata kalian baru mendengar tentang adanya kampung yang menolak aturan nikah, baik secara hukum adat budaya, hukum agama, maupun hukum negara. Namun memang betul-betul nyata adanya bahwa ada sebuah kampung yang betul-betul menolak aturan nikah. Yakin kalian para penonton video ini tak ingin menjadi bagian anggota keluarga dari salah satu penghuni kampung yang akan kita kunjungi ini, yang memang menolak aturan nikah. Kalau boleh jujur, kami sejujurnya pengen juga menjadi anggota bagian dari penghuni kampung, karena kami sendiri juga pengen merasakan kehangatan entul ganyong para penghuni kampung yang berada di dalam hutan. Di kampung tersebut kalian bebas ngeloni perawan, janda maupun bini orang. Yang terpenting kalian bisa memberikan keturunan yang banyak bagi mereka. Selain menolak aturan nikah, para penghuni kampung juga menolak aturan atau program dari KB atau keluarga berencana. Yang mereka inginkan yaitu menambah jumlah populasi penghuni kampung sebanyak-banyaknya, karena semakin tahun populasi penghuni kampung tersebut semakin menyusut. Bagi kalian yang betul-betul berminat dan berniat ingin menjadi anggota bagian dari para penghuni kampung, maka hal yang perlu kalian lakukan ialah stamina kalian harus terjaga, karena nantinya kalian harus ngeloni para penghuni kampung, bahkan bisa bergiliran atau bergonta-ganti pasangan setiap malamnya. Tak perlu menjadi orang kaya ataupun tak perlu jadi orang ganteng apabila kalian ingin menjadi bagian dari para penghuni kampung yang menolak aturan nikah. Yang terpenting setiap harinya kalian bisa memberi makan mereka. Itu pun tak banyak dan tak perlu neko-neko, karena para penghuni kampung yang akan kita datangi ini juga menolak makanan-makanan mewah. Hal tersebut memang disebabkan letak lokasi kampung yang menolak nikah ini sangat jauh dari pemukiman penduduk yang lainnya. Maka tak heran setiap harinya tak ada seorang pun penjual sayur
ataupun penjual makanan keliling semisal bakso, lontong dan lain-lain datang mengunjungi kampung yang menolak aturan nikah ini. Kehidupan para penghuni kampung yang menolak aturan nikah sangatlah sederhana. Bahkan kebanyakan mereka tak kenal mata uang, karena mereka ya ketahui hanya untuk cukup makan sehari-hari yang mereka ambil dari alam. Kehidupan para penghuni kampung yang menolak aturan nikah ini cukuplah tenang dan damai, karena sangat jauh dari hiruk-pikuk keramaian yang ada di seputaran kawasan ini. Hanyalah suara hewan-hewan yang berada di dalam hutan. Karena kami sudah tak tahan pengen mengeloni salah satu para penghuni kampung yang ada di seputaran ini, maka dari itu langkah kami percepat untuk mendatangi salah satu penghuni kampung yang ada di sini. Dan tentu saja bagi kalian-kalian yang memang betul-betul berniat, silakan ikuti jejak langkah kami datang ke kampung ini ya. Nah, inilah kampung bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan yang berada di lereng pegunungan. Nah, ini tampak atap-atap rumah penduduk kampung ini. Rumah-rumah penghuni kampung ini memang tak banyak ya. Ada beberapa rumah yang kemungkinan nggak sampai 20 kakak. Namun meskipun demikian nggak sampai 20 kakak, mereka cukup jauh dari pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan atau pasar ya, pusat pendidikan atau sekolahan, bahkan pusat kesehatan atau puskesmas. Nah, lokasinya memang berada di dalam hutan dan jauh banget ya, memang loh. Ini jauh banget dari peradaban, sehingga para penghuni kampung ini memiliki tradisi yang cukup unik sekali, yakni bebas kelon tanpa ikatan pernikahan. Nah, nanti kita coba melihat ke dalam kampung, mampir ke rumah-rumah penghuni kampung. Kemungkinan nanti kita bisa diajak kelon sama penghuni kampung dan disuruh nginap ya. Kita berharap saja. Nah, mungkin kalau kalian-kalian yang berminat ya silahkan datang ke sini. Yang terpenting para penghuni kampung ini itu punya momongan atau keturunan ya, maka kalian bebas kelon dengan siapapun, baik perawan, istri orang ataupun janda. Yang jelas kalian harus bisa memberikan momongan atau keturunan. Kalau tidak bisa ya kalian diusir. Nah, di kampung ini yang lebih uniknya lagi yaitu para pemuka agama, para pejabat daerah itu membiarkan aktivitas mereka atau tradisi mereka yang mana tidak mematuhi aturan, baik itu hukum adat istiadat, hukum agama maupun hukum negara. Yang terpenting bagi mereka itu menambah jumlah populasi penghuni kampung
sehingga mereka memilih hidup bebas kelon tanpa ikatan pernikahan. Nah, jalan menuju ke kampung yang memiliki tradisi tersebut ya seperti ini, jalan makadam, masih berupa bebatuan. Jadi sebenarnya bisa ya kendaraan roda 2 maupun roda 4 seperti di hadapan kita itu. Namun ya lagi-lagi medan di sini itu sangatlah berat sekali. Jangan coba-coba membawa kendaraan matic ya, karena ground clearnya itu rendah, sehingga khawatirnya nanti motor matic kalian itu tersangkut. Namun kalau kalian membawa motor-motor jenis bebek atau jenis trail, itu sangat mudah sekali untuk menjangkau kampung bebas kelon tanpa ikatan jalinan pernikahan ini. Nah, kita coba nanti melihat kehidupan para penghuni kampung ini ya, yang mungkin tak banyak ya, sehingga populasinya itu semakin lama semakin menurun. Maka dari itu penghuni kampung ini meniadakan atau tak mengenal jalinan pernikahan. Nah, ini rumah-rumah, nanti di seberang sana juga ada. Yang jelas intinya, kalau kalian betul-betul berminat ya datang ke lokasi ini. Namun sayang disayang, lokasi ini atau kampung ini itu tak tertulis di dalam peta ataupun di dalam Google Map. Jadi kalian coba cari petunjuk dari teman-teman kalian yang atau orang-orang yang sudah pernah mengunjungi kampung bebas kelon tanpa jalinan pernikahan di sini, yang berada di dalam hutan dan di lereng 2 gunung ya. Jadi ini kiri kanan kita ini adalah 2 gunung. Ini gunung ya, sebelah kiri kita gunung, sebelah kanan kita itu gunung. Sedangkan sebelah bawah ini adalah aliran sungai. Nah, dari dulu kehidupan masyarakat itu memang mendekati sumber mata air. Yang utama itu memang mendekati sumber mata air. Maka tak heran di seluruh penjuru dunia peradaban kehidupan itu memang tak jauh dari sumber mata air. Seperti halnya di kampung bebas kelon tanpa ikatan ini, mereka memilih dekat dengan aliran sungai yang cukup jernih ya, yang tanpa adanya kontaminasi limbah-limbah pabrik ataupun limbah-limbah rumah tangga. Yang jelas kehidupan mereka itu di sini itu sangat-sangat sederhana sekali. Nah, itu rumah-rumah mereka itu berada di panggung ya. Nah, itu ada yang di atas berapa itu, sekitar 5 rumah atau lebih, terus di situ, terus belum lagi yang ada di sini ya. Yang jelas kalian kalau bisa memikat hati penghuni kampung ini, kalian dibebaskan kelon sama penghuninya. Bahkan setiap malamnya kalian itu bisa gonta-ganti setiap rumah atau gonta-ganti pasangan. Kurang apa lagi ya? Ini jarang ada loh, di kampung-kampung manapun tak ada hal semacam ini. Maka dari itu datanglah kalau kalian ingin memiliki keturunan sama penghuni kampung ini, datanglah di kampung bebas kelon ini. Loh. Di sini pun juga
Untuk instalasi listrik memang sudah ada, sumber air juga ada. Namun untuk jaringan sinyal telepon itu sangat sulit sekali, dan akses jalannya pun masih seperti ini. Maka dari itu lokasi ini memang tersembunyi, bahkan dihapus ya di dalam peta ataupun Google Map. Karena ya dimaklumi para penghuni kampungnya itu memiliki tradisi semacam itu, yaitu bebas kelon tanpa ikatan pernikahan. Nah, mungkin kalau kalian berminat silakan, terutama bagi kalian yang jombloan, perjaka tua, bujang lapuk ataupun duda tersakiti. Kalau kalian ingin melampiaskan hasrat kalian, ya datang saja ke kampung bebas kelon tanpa ikatan ini. Nah, ataupun kalau kalian janda-janda, daripada kalian dimainin perasaan kalian sama laki-laki, ya namun kalian pengen mendapatkan batang tulang lunak, ya datang aja ke sini. Karena penghuni kampung ini selain terkenal cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong, juga memiliki batang tulang lunak yang cukup besar dan panjang serta tahan lama. Nah, jadi memang ini khusus yang belum memiliki pasangan kampung ini. Monggo. Nah, mengenai tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan, kita nanti tanya-tanya sama para penghuni kampung ini, betul atau tidaknya mengenai tradisi semacam ini ya, yaitu tanpa jalinan ikatan pernikahan. Oke, lanjut kita tanya-tanya sama penghuni kampung bebas kelon.